Doa selesai. Apa kabarnya hari ini, sehat? Sehat, Bu. Nah, sekarang Ibu mau bertanya dulu. Adakah yang tidak hadir hari ini? Ada, Bu. Siapa itu, Nak? Jumpa lagi bersama Ibu. Gak bosan ya? Dalam mata pelajaran yang sama, prakarya dan kewirausahaan. Di minggu sebelumnya kita juga udah pernah berjumpa mengenai materi. Siapa yang masih ingat? Coba si Esther. Ya, coba Esther. Aneka produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bahan datar Buat suaranya, Nak. seperti limbah dari kain kaca, botol plastik, dan lain-lain. Juga kita mempelajari tentang teknik kerajinan seperti teknik gulung atau pilin, teknik jahit, maupun teknik tusuk. Ada teknik ayam, teknik jahit, teknik gulung, teknik pilih, teknik merekat. Ada teknik anyam, teknik gulung, teknik pilin, teknik merekat, dan lain-lain ya. Berarti ingatan kita masih segar ya? Bagus sekali. Nah, sebelum kita masuk, nah kalau kemarin kan kita sudah pelajari mengenai apa saja itu kerajinan bahan limbah, apa saja bahannya, apa saja teknik. Nah sekarang kita mau berkarya, iya kan? Iya. Iya. Aduh, goyang-goyangnya ya. Oke, inilah judul materi kita hari ini. Perencanaan. Apa itu? Coba bisa dibaca. Perencanaan Usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat memproduksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat dengan baik dan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menyajikan dan menampilkan hasil kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat, tentu saja dengan baik dan benar. Inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Sampai di sini sudah paham ya apa yang menjadi tujuan kita ya? Baik, kalau begitu. Nah, sebelumnya kerajinan harus memperhatikan yang pertama, unsur estetika. Apa ini unsur estetika? Ada yang tahu unsur estetika? Saya, Bu. Coba si Joshua. Unsur estetika apa, Joshua? Unsur keindahan, Bu. Keindahan. Iya, mantap. Ini adalah unsur estetika. Jadi estetika itu adalah nilai keindahan. Walaupun dia bahan limbah, tetap saja harus memiliki nilai keindahan. Jangan mentang-mentang bahan limbah hanya sekedar asal jadi begitu ya. Nah, yang kedua, coba kita lihat. Nah, ini dia. Unsur ergonomis. Ada yang pernah mendengar apa itu unsur ergonomis? Apa, Rizka? Unsur ergonomis itu ada 3, Bu. Keamanan, kenyamanan, dan keluasan. Iya. Unsur ergonomis kata si Rizka, keamanan, kenyamanan, dan keleluasan. Betul? Betul. Berarti sudah dibaca bukunya dari malam. Baik, ya. Kita mau menonton video. Ini videonya Ibu yang jadi artisnya ya. Jadi nanti bisa diperhatikan bagaimana cara membuat sebuah brus ya.
tutorial. Kemudian ada lagi nih nak. Ya. Nah, ada lagi. Ada yang dia seperti ini. Nampak? Ada yang dia seperti ini. Nampak? Ya, ini semua dari limbah. Limbahnya limbah kain perca. Nah, sekarang kan tidak harus seperti ini nak. Kemudian kalau dia dari stick es krim, inilah contohnya. Kebetulan ibu ada sisa kain flanel, ya, ibu buatlah seperti ini gantungan. Ini. Kemudian kalau ini ada sisa bambu kemarin, jadi ibu buat jadi sebuah gelas, ya. Nah, inilah yang dari sisa kemasan makanan. Ini dari kacang 2 kelinci ya, bukan promosi ibu ya, tapi bisa dibuat menjadi sebuah dompet. Inilah contoh. Nah, sekarang kita mau berkarya sesuai dengan limbah yang sudah kalian siapkan, ya. Oke, sebagian mengerjakan karya, saling kerjasama. Yuk, siapkan peralatan-peralatannya. Jagungnya dijual atau dimakan, ya. Kulitnya mereka manfaatkan. Nah, kreatif sekali kelompok ini. Yuk. Selamat pagi buat teman-teman. Saya dari kelompok 1. Teknik mempresentasikan yang kami buat. Inilah, ini yang sudah mereka kerjakan dari kain perca. Ibu pinjam satu nak. Ya, ini yang mereka kerjakan. Walaupun hasilnya belum sebagus yang di workshop ya, namanya juga kerajinan tangan anak SMA ya. Tapi nggak apa-apa, nanti diperbaiki lebih mantap. Kami dari kelompok 2, karya yang kami buat bunga dari kulit jagung. Ya, mana karyanya tunjukkan ke teman-teman. Berdiri, siapa? Ya, inilah karya dari kelompok 2. Habis panen jagung mereka ambil kulitnya ya. Coba bisa dipinjam? Ya, ini dia. Walaupun belum selesai, nggak apa-apa ya nak ya. Ini sudah bagus sekali.
Coba lihat teman-temannya. Nih dia ya. Ini belum selesai nih, tinggal sedikit lagi baru finishing. Udah bisa. Bagus. Kelompok 4. Kelompok Kertas origami. Nah, ini dia. Bisa lihat? Cing, lem, kawat, plastik, semuanya, kertas, dan Proses produksinya ini Panjang proses produksinya ya. kelemahannya tidak ada, kelebihannya plastik yang sudah didapat, terus bisa menjadi alat Iya. hias, terus kesulitannya Iya. Ini yang sangat banyak ini. Ya. Belanja sedikit ada plastik, belanja sedikit ada plastiknya, tapi mereka kelompok 6 ini bisa memanfaatkan plastik ini menjadi sebuah karya kerajinan yang mungkin untuk dipajang di rumah, dipajang di sekolah, ini sudah bagus ya. Ada yang bisa menarik kesimpulan tentang materi kita hari ini sebelum ibu yang menyimpulkan? Ada? Oke, Ovelia, berdiri kakak. Coba dengarkan teman-temannya. kesimpulan nanti perencanaan produksi harus memperhatikan nilai unsur estetika dan unsur ergonomis. Ya. Dan contoh yang limbah yang kita pakai hari ini adalah stick and script, cup, dua, ada yang dari kulit jagung yang bisa dihasilkan dengan berbagai produk dengan teknik macam-macam seperti merekat, menjahit, menganyam, dan sebagainya. Ya. Sudah? Oke, bagus. Oke, ada yang bisa menambahi? Ada? Tidak ada? Baik. Kerajinan yang kita gunakan hari ini seperti yang sudah kita sepakati minggu lalu, kerajinan yang berdasarkan atau berasal dari bahan yang sudah tidak terpakai atau bahan limbah. Nah, Ibu sangat mengapresiasi kerja kalian hari ini. Kenapa? Karena apa yang Ibu suruh bisa kalian sediakan. Ibu suruh sediakan bahan, sediakan alat. Ibu perhatikan tadi setiap kelompok ini sudah lengkap. Paling ada beberapa itu biasa. Ya, harus memperhatikan dua hal: unsur estetika dan unsur ergonomis. Di mana estetika ini adalah keindahan. Walaupun ini barang bekas, tetap kita harus perhatikan nilai estetikanya, nilai keindahannya. Begitu. Nah, yang ergonomis tadi apa? Kenyamanan, keamanan, dan keluasan. Itu juga harus kita perhatikan. Kemudian ada 3 tadi ya. Ibu bertanya sama si Esther lagi dulu. Bagaimana berdiri Esther ya? Bagaimana pendapat Esther tentang kegiatan kita hari ini? Adakah kesulitan yang dihadapi? Menurut saya, pendapat saya untuk kegiatan kita hari ini, kegiatannya cukup baik karena memaksa siswa membuat kerajinan dari bahan limbah. Memanfaatkan ya? Iya, bagus. Ada kesulitan Esther? Kesulitannya itu waktunya kurang. Nah, ada yang bisa menambahi? Ada yang bisa menambahi? Rizka, ada? Coba bagaimana pendapat Rizka? Coba berdiri Rizka. saya ibu kegiatan hari ini bisa menambah kita berwawasan lebih luas lagi supaya memanfaatkan limbah limbah. Mantap. Ada kesulitan? Gak ada waktu ya kali ini. Waktunya. Oke, baik. Mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, maka baiknya kita berdua menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dua dimulai. Ibu minta semua berdiri.